Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Amazing Academy. Kita hari ini akan membahas tentang antropomorfis untuk ilustrasi buku anak. Mudah-mudahan benar ya tadi bacanya. Oke, balik lagi nih barengan saya Dika yang bakal jadi host di malam hari ini. Kita akan seru-seruan bareng, kita akan ngobrol bareng sama Kang Heri nih. Kang Heri juga udah join. Mudah-mudahan nanti Kang Heri udah ready nih sama materinya, biar nanti teman-teman bisa dapetin ilmunya. Nah, jangan khawatir teman-teman, ini akan ada rekamannya, jadi nanti teman-teman pasti bisa review lagi. Nah, buat teman-teman nih yang baru join pertama kali, jadi nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan atau misalnya pengen nanya gitu ya, memang teman-teman nggak akan bisa untuk open mic sama open cam. Teman-teman bisa bertanya ataupun interaksi langsung via chat, dan kalau pertanyaan boleh di kolom Q&A aja ya teman-teman. Jadi biar nanti dari saya ataupun Kang Heri lebih gampang gitu ya untuk ngelihat pertanyaan dari teman-teman. Oke, sekali lagi saya ngucapin makasih banyak dan juga selamat datang nih buat para teman amazing gitu ya di Amazing Academy. Mudah-mudahan kita bisa dapetin ilmu yang bermanfaat nih di kelas hari ini. Nah, seperti biasa sebelum kita ke speaker di malam hari ini, saya mau ngejelasin sedikit tentang Amazing dan juga Amazing Academy. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau belajar nggak cuma tentang ilustrasi, teman-teman pengen belajar tentang fotografi, videografi, make up, segala macam, nah itu bisa banget teman-teman ikutin acara Amazing Academy. Kita banyak banget ya yang kita cover itu, ada yang tadi itu saya mention, ada desain juga, ada konten kreator juga, make up juga ada. Nah, kalau teman-teman kepo terus pengen ikutin kelasnya, nanti bisa banget dilihat di link bio-nya Amazing. Di sana udah ada tuh kelas-kelas yang nanti teman-teman bisa langsung ikutin, bisa langsung daftar, dan nanti teman-teman bisa juga nanti dimasukin ke grup segala macam gitu ya, kayak kelas hari ini. Nah, sama yang kedua itu tentang mazing-nya. Jadi kalau mungkin yang teman-teman udah sering ikutan kelas Amazing Academy gitu ya, atau mungkin yang udah beberapa kali gitu, mungkin udah nggak asing sama yang namanya mazing. Tapi kalau misalnya teman-teman yang baru pertama kali, jadi mazing adalah platform untuk membuat link bio ya, teman-teman. Nah, biasanya tuh mungkin teman-teman suka lihat tuh di link bio-nya para konten kreator, influencer, segala macam, itu biasanya suka ada. Nah, itu adalah kegunaan dari mazing. Kita adalah base-nya itu aplikasi, jadi memang teman-teman nanti diharuskan untuk mendownload aplikasinya dulu, walaupun mungkin sebetulnya teman-teman juga bisa akses melalui desktop gitu ya, tapi kita akan lebih menyarankan melalui aplikasi biar teman-teman kalau misalnya lagi di luar, lagi nggak bawa laptop segala macam, itu bisa langsung ngedit amazing page-nya teman-teman. Apa aja sih yang ada di dalamnya, jadi teman-teman nanti bisa langsung masukin berbagai link dari dia, link dari marketplace, link dari website, dan link dari manapun itu. Nanti teman-teman bisa masuk juga ke fitur analitik sosial media, fitur form, fitur smart URL, dan fitur-fitur lainnya yang kita sediakan di Amazing app ataupun Amazing page-nya itu sendiri. Nah, ini akan ada satu spesial gitu ya di malam hari ini. Kita akan memberikan yang namanya Amazing Premium untuk teman-teman yang nanti purchase. Dan selain Amazing Premium juga nanti akan dapetin sertifikat buat kelas hari ini. Nah, apa sih Kak Amazing Premium itu? Jadi kalau Amazing Premium itu nantinya tampilannya kita akan desain, terus juga nanti akan ada kayak dapet centang biru kayak gini, terus juga nanti dari sisi isiannya kita akan bantu untuk mengisi amazing page-nya teman-teman. Nanti kalau misalnya pengen ada perubahan segala macam, itu juga bisa nanti kita bantu. Nah, harganya murah banget ya teman-teman, itu di 15.000 udah bisa dapetin dua ini nih, Amazing Premium sama sertifikat untuk kelas hari ini. Yang terakhir, sebelum ke Kang Heri, ini adalah contoh dari Amazing Page para konten. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat ya, linknya pun bisa dibuat dari mana aja. Dari marketplace misal itu bisa. Dari ini ya, YouTube juga bisa nih. Dimunculin videonya juga bisa. Terus juga dari website misalnya segala macam itu bisa. Jadi akan sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang misalnya pengen personal branding gitu, itu juga bisa. Ataupun kalau misalnya teman-teman punya brand, itu juga bisa pakai Amazing, begitu. Oke, kalau gitu kita akan masuk aja ke Kang Heri. Kita sapa dulu nih Kang Heri. Halo Kang, assalamualaikum.
Suara halo, ini sua saya aja nggak kedengeran atau emang nggak keluar ya suaranya, Kang? Teman-teman, kalau boleh tahu suara saya kedengeran? Jelas. Oke, mantap. Mmm, Mungkin suara Kang Heri ya kayaknya nggak ada nih, Kang. Kalau boleh, kalau misalnya agak error, mungkin bisa keluar dulu terus masuk lagi, Kang? Atau mungkin, coba pakai headset? Halo, Nah, udah, Kang. suaranya Sip, kedengeran? sudah Udah jelas sekarang ya? udah, Kang. Mangga mangga kalau begitu. Makasih banyak. Assalamualaikum teman-teman. Belum menyapa juga Kang Dika. Kang Dika apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Baik. Apa Semoga kabar Kang sehat-sehat Heri? semuanya ya. Alhamdulillah. Amin. Mangga Selamat malam tuh, Kang. teman-teman. Kenapa? Mangga, Kang, dimulai Oh saja. ya, siap hatur nuhun Kang. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, hari ini pembahasannya tentang antropomorfis. Ini biasanya ilustrator pada tahu nih. Dan ini sering ada di buku-buku anak. Tapi sebelum kita membahas ke materi, perkenalkan dulu. Soalnya kalau nggak kenal maka saya dari hari saya berprofesi sebagai ilustrator buku anak. Beberapa tahun ini saya menggeluti profesi ilustrator buku anak dan sudah menerbitkan beberapa buku anak, terutama cerita bergambar. Nah, pembahasan kali ini tuh sangat berkaitan erat dengan dunia buku anak atau ilustrasi buku anak karena antropomorfisme ini tuh sangat sering ditemukan banyak di buku-buku cerita anak gitu. Mau itu di cerita-cerita zaman dulu sampai cerita-cerita modern sampai saat ini tuh antropomorfis ini tuh banyak sekali dipergunakan. Jadi ilustrator juga maksudnya harus mengetahui apa sih antropomorfisme ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh saya akan sedikit memperkenalkan si antropomorfisme ini tuh apa. Ini kadang saya suka belibet, lidah Sunda suka belibet nih kalau ada huruf P sama F dalam satu kalimat, jadi maaf ya kalau suka belibet-belibet ya. Nah, kita akan membahas etimologinya dulu nih. Aduh, ini etimologi ya bahasanya. Antropomorfisme itu apa sih? Gitu. Jadi antropomorfisme itu adalah pemberian atribut karakteristik, perasaan, emosi, atau tujuan yang biasanya dimiliki oleh manusia kepada entitas atau objek yang bukan manusia. Nah, ini biasanya terhadap benda-benda atau terhadap binatang, hewan, atau makhluk hidup lain kecuali manusia, atau benda padat atau benda-benda yang sekiranya bisa dibuat menyerupai atau memiliki kesan ada unsur manusia di dalamnya. Nah, selain antropomorfisme ini, ada juga yang namanya personifikasi. Personifikasi ini adalah pemberian atribut yang berhubungan dengan bentuk dan sifat manusia terhadap konsep abstrak. Jadi di buku anak ibaratnya dua konsep ini tuh banyak sekali ditemukan. Misalkan personifikasi itu misalkan contohnya seperti cerita-cerita anak tentang cuaca. Cuaca yang memiliki emosi, misalkan hujan yang selalu bersedih, atau misalkan matahari yang selalu riang gembira. Nah, itu termasuk personifikasi. Sedangkan antropomorf sendiri itu juga
sering sekali ditemukan di buku-buku cerita anak. Nah, kedua konsep ini itu udah dipakai dari zaman dulu gitu, dari zaman kuno itu konsep dua ini tuh udah dipakai gitu sebagai media untuk bercerita dan sebagai penyaluran media ekspresi artistik. Dan hampir di seluruh budaya di dunia memiliki cerita tradisional atau legenda dengan hewan sebagai karakter yang diantropomorfisasikan. Di Indonesia juga banyak sekali cerita-cerita legenda atau cerita-cerita rakyat atau, ya maksudnya terutama cerita-cerita rakyat itu banyak yang diantropomorfisasikan gitu kan. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak cerita rakyat Indonesia yang diantropomorfkan itu cerita apa coba? Ada yang tahu nggak? Oh, Kancil, bener. Cerita Kancil dan Buaya gitu, atau cerita Si Gagak dan Burung Bangau. Nah, itu tuh banyak, terus misalnya ada di beberapa negara lain seperti, Jepang misalkan, mereka pasti memiliki, cerita-cerita rakyat yang, memiliki karakter hewan. Kalau misalnya kayak di Indonesia tadi, Kancil itu kenapa dia selalu dibilang kancil si anak yang cerdik, padahal belum tentu kancil itu cerdik ya. Tapi selalu dibuat kancil itu seolah-olah dia, anak yang cerdik. Nah ini ya itu yang disebut dengan antropomorfisasi. Nah, kedua konsep ini tuh sudah berjalan selama 40.000 tahun dan kata, antropomorfisme ini berasal dari kata Yunani. Nah, ini salah satu, di sebelah sini ada foto, kalau misalnya teman-teman bisa melihat, ada patung, saya susah bacanya. Ini salah satu, contoh karya pertama kali antropomorfisme yang ditemukan, mungkin ini sekitar zaman Paleolitik, ini saya, riset, ini contoh karya seni yang zoomorphic yaitu, bagian, binatang yang dibuat seolah-olah seperti manusia. Ini awal dari, antropomorfisme ini diketahui. Berarti memang sudah beribu-ribu tahun itu sudah, sudah ditemukan. Nah, hubungannya dengan, buku cerita anak, kalau misalkan teman-teman ke toko buku, banyak sekali karakter-karakter yang berasal dari hewan-hewan. Nah, terkait dari penemuan si, contoh karya seni ini tuh berangsur angsur terus-menerus yang akhirnya membuat sebuah, eee, perkembangan. Nah, akhirnya ditemukan juga ada yang namanya cerita fable. Nah, fable ini merupakan cerita yang tokohnya berupa hewan, tumbuhan, atau objek yang ada di lingkungan yang biasanya berwujud antropomorfisme. Nah, ini fable ini tuh sampai saat ini itu di cerita buku anak itu urutannya itu selalu nomor satu, nomor 2 gitu. Dan asal mula fable ini ditemukan oleh seorang atau penulis fable pertama ini, eee, bernama Aesop atau bisa dibilang Asop atau Aesopos, bukan Asep ya, kalau Asep mah dari Bojong Soang, kalau Aesop dari Yunani, gitu. Jadi beliau ini yang menemukan pertama kali fable yang sampai saat ini ceritanya turun-temurun hadir di lingkungan kita semua. Nah, kadang ini banyak sekali, teman-teman ilustrator, itu boleh nggak sih kalau kita ngegambarin atau membuat gambar dari cerita-cerita fable-nya Aesop ini gitu, apakah enggak nanti kena, hak cipta atau gimana gitu kan. Ini udah, fable Aesop ini udah termasuk ke kekayaan intelektual dunia, dia termasuk ke kebudayaan dunia. Jadi bisa teman-teman kalau misalkan, mau belajar tentang antropomorfisme ini, bisa cari cerita-cerita, fable Aesop itu sangat banyak sekali. Dan itu bisa dipakai sebagai,
latihan untuk membuat ilustrasi tentang apa namanya? Itu kan pohon dari antropovisme ini gitu. Kita ini aja ya, kita ngobrol santai aja ya, jadi terlalu resmi. Nah, ada yang tahu nggak sebutkan salah satu judul cerita fabel Aesop? Ini ilustrator harus pada tahu nih. Harus minimal tahu satu judul aja, teman-teman yang ada di sini. Ayo, siapa? Semut dan belalang. Iya, betul. Kelinci dan kura-kura, anjing dan bayangan. Ya, kelinci dan kura-kura itu termasuk fabel Aesop. Fabel Aesop itu hampir ada berapa ratus judul gitu, yang memang Beauty and the Beast bukan. Beauty and the Beast tidak termasuk fabel Aesop. Itu dongeng lain. Nah, apa namanya? Fabel Aesop ini menjadi cikal bakal lahirnya fabel-fabel modern saat ini, gitu. Dan kenapa ilustrator harus mengetahui dasar dari apa konsep si apa namanya? Balik lagi saya. Konsep antroformisme ini tuh harus dari dasar karena memang dari dulu ini sudah ada. Konsep ini tuh sudah ada dari zaman dahulu gitu. Cuma kalau yang kita terapkan saat ini adalah pengembangan-pengembangan dari imajinasi atau karya yang kita lihat saat ini gitu. Sedangkan si konsep antroformisme ini tuh sudah menjadi bagian ilmu literisasi. Itu baik dari segi penceritaan tentang naskah pembuatan buku bergambar atau pembuatan buku cerita anak. Nah, penggunaan antroformisme ini dalam ilustrasi buku anak ini sangat berkaitan dan sangat maksud saya berkaitan erat dengan konsep dari si anaknya itu sendiri. Nah, ini ada saya rangkum ada yang namanya daya tarik. Salah satu daya tarik dari antropomorfisme adalah keberadaan tokoh-tokoh hewan atau objek di lingkungan yang dikemas dalam bentuk yang berbeda dan lebih menarik. Nah, karena daya tarik tersebut, banyak buku anak mengambil atau menampilkan ilustrasi hewan dengan cara yang fantastis dan tidak realistis. Seperti misalkan kayak kelinci pakai celana, atau ada kelinci yang dia mengeluarkan teks, atau dia dapat berbicara. Ini pun berlaku untuk animasi, untuk film, ini juga berlaku, daya tarik ini tuh berlaku untuk hal tersebut, cuma kita membahasnya ini untuk buku cerita anak. Terus ada juga daya tarik yang terlibat mereka itu si binatang-binatang ini atau benda-benda objek ini itu beraktivitas mirip manusia. Misalkan kayak si kelincinya dia bisa naik sepeda atau kelincinya main bola, nah itu kan aktivitas mirip manusia. Nah, saya melakukan sedikit riset. Jadi sebagian besar anak-anak itu saat ini tuh dapat berinteraksi dengan buku bergambar. Ini pun kemajuan dari banyaknya minat pembaca atau minat literasi buku anak saat ini. Jadi semakin banyak penelitian yang meneliti mengenai pembelajaran anak dan transfer informasi yang dapat ditemui dalam buku bergambar. Semakin menarik ilustrasi yang dibuat dalam buku cerita anak, informasi yang disampaikan terhadap anak tersebut akan semakin dapat. Jadi ini salah satu kenapa ilustrator untuk buku anak tidak asal menggambar. Tidak asal gambar bagus, tidak asal gambar menarik, atau tidak hanya gambar yang lucu gitu. Namun dia sebagai ilustrator harus dapat mentransfer informasi. Nah, karena beberapa elemen dari buku bergambar itu dapat berdampak pada kemampuan anak untuk belajar dan mentransfer informasi dari buku.
Dan kenapa dari saat ini juga kalau misalnya teman-teman yang sudah tahu gitu ya, maksudnya dari kayak pihak Kemendikbud itu merubah beberapa pelajaran anak SD itu jadi full lebih bergambar, terus memasukkan antroformisme atau si binatang-binatang ini ke dalam buku pelajaran sebagai sebuah icon atau sebagai sebuah karakter gitu. Karena si antroformisme ini tuh sangat menarik bagi anak-anak. Mereka sangat suka gitu. Mereka sangat imajinasinya itu akan bergerak maju gitu. Nah, ini ada beberapa hal penting juga yang udah saya rangkum dalam buku bergambar. Termasuk ciri penting dari buku bergambar itu adalah berpotensi mempengaruhi pembelajaran anak berkaitan dengan sifat hubungan antara pengilustrasian dan referensi. Yaitu, apakah pengilustrasian dalam buku bergambar menggambarkan entitas nyata secara realistis atau fantasi. Nah, di dalam si antroformisme ini, itu kita bisa melibatkan dua sisi. Mau berbentuk secara realistis atau mau berbentuk secara fantasi. Dalam artian fantasi ini adalah ketika kita membuat sebuah desain karakter, kayak tadi, fantasi itu dia memakai celana atau dia memiliki sebuah keajaiban, misalkan si kelinci ini memiliki keajaiban, memiliki misalkan dia bisa memiliki sihir, misalkan dia bisa berpindah tempat, atau misalkan seekor gajah, misalkan ini dia memiliki kemampuan berhitung yang atau memiliki kemampuan yang sangat kuat, misalkan dia memiliki power yang sangat kuat dan sebagainya. Nah, hubungannya adalah sesuai tidak pengilustrasian dan referensi yang digunakan untuk menciptakan si tokoh-tokoh tersebut gitu, dan itu berkaitan erat dengan bagaimana kita sebagai ilustrator mengaplikasikan maksudnya mengaplikasikan si penyampaian tadi penyampaian informasi tadi itu terhadap pembaca atau terhadap anak-anak. Nah, si elemen antropoformisme kan maaf, rada belibet. Si elemen antropomor ini sering dimasukkan ke dalam buku anak, itu bisa yang dirancang untuk menyampaikan informasi serius tentang dunia nyata, termasuk buku dengan fokus pada pengetahuan ilmiah. Misalkan kayak tadi yang saya dapatkan waktu itu beberapa contohnya di buku pendidikan anak kelas 1 SD yang dia menggunakan binatang ayam sebagai contoh. Ayam yang dia berbelanja ke pasar, membeli waktu itu kalau nggak salah membeli jagung ke kambing. Nah, itu juga akan menambah daya ingat si anak mengenai informasi yang disampaikan dalam buku. Nah, hadirnya ilustrasi dalam buku anak, terutama di buku bergambar, ini dapat mempengaruhi penerapan perkembangan simbolik anak. Nah, makanya sehingga satu buku anak itu dapat menyampaikan banyak informasi dan dapat menstimulasi dari mulai psikologis anak, penalaran analogis anak, pembelajaran baru, bahasa, konsep, dan penalaran tentang fantasi. Maksudnya adalah pembelajaran baru itu misalnya kayak tadi si induk ayam beli jagung ke kambing. Nah, induk ayam beli jagungnya 2, beli ubinya 3. Nah, itu anak akan belajar bahwa jumlah jagung itu ada 2, jumlah ubi itu ada 3. Ini saya masih jelas nggak ya? Saya agak nge-freeze ya. Teman-teman Kang. masih jelas ya suara saya, tapi mungkin gambar saya nge-freeze ya. Ya, kayaknya gambarnya nge-freeze, Kang. Tapi suaranya aman. Suaranya aman, alhamdulillah. Saya close dulu ya videonya. Nah,
Gambar ilustrasi yang dibuat oleh ilustrator dalam buku anak itu juga membantu penalaran analogis dan membantu konsep penalaran tentang fantasi. Nah, kayak tadi bagus masukannya disingkat jadi AT si antropomisme ini saya singkat jadi AT ya. Tapi bukan Ayu Ting Ting ya, ini AT antropomisme. Jadi si konsep AT ini juga membantu konsep penalaran tentang fantasi dan realistis untuk anak. Jadi ketika seorang anak membandingkan karakter si AT ini dengan benda objek realistisnya, dia akan membantu penalaran bahwa oh yang di buku itu adalah sesuatu yang fantasi dan realistisnya adalah seperti ini. Di buku si objek saya sebut tadi si ayam tadi dia membeli ke pasar dengan berdagang dengan membeli ke seekor kambing. Nah, sedangkan di aslinya si ayam ini dia tidak bisa ngapa-ngapain, hanya metok-metok tanah misalkan. Nah, itu akan membantu simbolik anak dan penalaran anak itu tentang fantasi, bagaimana antara fantasi dan realistis. Dan saat ini juga banyak riset-riset tentang buku-buku anak dengan pemakaian konsep AT ini itu banyak banget diteliti oleh beberapa ahli dan masih dikembangkan terus-menerus. Nah, ini saya ada beberapa contoh buku yang menggunakan si AT tadi yang menurut saya banyak buku yang bagus, tapi ini yang menurut saya sangat menarik. Ini kayak yang di sebelah kiri ini ada seriesnya The Bad Seed. Dia memiliki series ada The Good Egg, ada The Cool Bean, ada The Great Escape. Ini tentang bagaimana si objek-objek biji-bijian atau si telur ini dan si kacang-kacangan ini memiliki emosi. Kayak misalkan contoh di The Bad Seed. Kayak contoh misalkan di The Bad Seed ini. Ini ceritanya si The Bad Seed ini dia memiliki luka batin. Ya, yang memiliki luka batin itu kan sebenarnya hanyalah manusia. Bahwa sebelumnya dia merasa terbuang. Dia ini adalah biji yang terbuang. Si biji matahari kuaci yang terbuang yang memiliki luka batin. Dramatis banget kan ini kuaci hidupnya. Biji kuaci yang memiliki luka batin karena dia terbuang ke tempat sampah. Akhirnya dia merubah dirinya. Aduh, daripada gue terbuang gini kan, menjadi begini, akhirnya gue menjadi biji kuaci yang nakal. Udah bukan bad boy lagi gitu, ini mah udah bad seed gitu. Lalu dia bukan menghancurkan ya, dia berbuat nakal. Di kotak biji ini dia berbuat nakal. Mungkin dia ketemu biji semangka, biji jeruk, ngejailin biji pepaya gitu. Dia berbuat nakal yang akhirnya dia bertemu lagi dengan biji kuaci lainnya yang lebih dewasa dan dia menjelaskan ibaratnya tuh kayak ngasih nasihat, terus adanya pendekatan, adanya kasih sayang dan akhirnya dia kembali menjadi biji yang baik gitu. Nah, dari satu buku cerita ini aja, ini sudah mengeksplor banyak sekali AT yang dipergunakan oleh si penulis dan ilustratornya. Ini penulisnya ada Jory John dan ilustratornya ada Pete Oswald. Ini sudah banyak memberikan informasi mengenai emosional kepada anak dengan cara yang menarik. Mungkin bisa jadi ketika orang tuanya membacakan si The Bad Seed ini, pas waktu si anaknya nakal, ingat, jangan jadi kuaci nakal. Kalau nanti dikutuk jadi kuaci nakal gimana? Nah, mungkin akan menjadi sebuah pembahasan di antara anak dan bagaimana dia mengambil sikap dan adanya pembelajaran baru. Nah, ini salah satu kelebihan dari si konsep AT ini gitu. Nah, yang berikutnya ini ceritanya hampir di seri ini hampir mirip tentang bagaimana mengolah emosi dan bagaimana cara bersikap yang baik. Lalu ada siapa yang nggak kenal si Peter Rabbit ini udah sampai dibikin movie-nya, ada 2 movie gitu kan ya. Yang ilustrator dan penulisnya itu Betty Potter gitu. Ini bagaimana si Peter Rabbit ini bersama saudara-saudaranya
itu menjalani kehidupan dan sebagainya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Nah, ini juga ada The Animal Gym. Ini juga sangat menarik. Ini buku keluaran, kalau saya tidak salah, ini keluaran tahun 1950 apa 1962 ya, saya lupa. Buku yang ini keluaran tahun 19 mungkin antara 1960 sampai 1950. Ini buku tentang bagaimana si binatang-binatang ini melakukan olahraga. Yang serunya adalah ini menarik sekali untuk anak-anak. Karena di dalam buku Animal Gym ini itu dilihat berbagai jenis binatang besar kecil itu bersama-sama gitu. Kayak misalkan yang ada yang lucu, gimana singa itu dia senam aerobik bersama monyet kapucin, terus bersama landak. Mereka melakukan senam aerobik, si singanya jadi instruktur senam. Nah, ini akan membuat daya tarik untuk anak-anak melakukan olahraga. Daya tarik bagaimana gak mau kalah bahwa itu beruang aja bisa main ayunan misalkan, atau si singa aja yang raja rimba dia bisa jadi instruktur senam aerobik gitu kan. Nah, ini yang akhirnya ilustrator bisa mendeliver informasi untuk audiens atau untuk si pembacanya. Nah, ini juga sebelahnya ada The Great Pasta Escape, ini juga salah satu buku yang bagus. Bagaimana si pasta-pasta ini memiliki perasaan. Nanti kalau misalkan mau dicari di buku-bukunya, ini buku-buku tentang AT ini banyak sekali, jadi teman-teman bisa mempelajari bagaimana si karakter-karakter ini, bagaimana si desain-desain karakter ini diolah sedemikian rupa gitu. Nah, ini lalu ada Mauk, ini juga salah satu, Mauk ini buku bestseller. Yang ini saya ambil seri yang Around the World, bagaimana si Mauk ini menjelajah ke berbagai negara dengan kebudayaan-kebudayaannya. Nah, ini di sebelah ada Mix. Ini AT atau anthropomorphnya tentang warna. Ini menariknya di buku Mix ini, si warna-warna red, blue, yellow, ini ibaratnya memiliki kasta masing-masing. Nah, mereka ini memiliki kayak merah harus bertemu dengan merah. Kuning harus bertemu dengan kuning. Biru harus bertemu dengan biru. Mereka mempunyai kelompok-kelompok. Mereka memiliki suku bangsanya sendiri. Ini penggabungan antara AT dan tadi yang pertama itu? Siapa, ada yang masih ingat yang pertama tadi? AT dan personifikasi. Jadi si warna-warna ini memiliki kulturnya sendiri. Merah ini yang pemberani, biru ini yang kalem, kuning ini yang ceria. Nah, ini AT ini konsep yang sangat bagus ya menurut saya. Yang akhirnya di buku ini mereka mendobrak. Jadi yang pertama mendeklarasikan bahwa warna yang terbaik adalah merah. Bahwa merah itu pemberani, passionate dan sebagainya. Dibantah sama kuning. Tidak, warna kuning adalah yang paling baik. Kuning adalah begini. Lalu dibantah lagi dengan biru. Biru adalah warna begini. Ini sama dengan kejadian kayak di lingkungan kita, di masyarakat. Gitu. Masyarakat mana yang paling baik? Yang pada akhirnya ternyata didobraklah oleh judulnya Mix, didobraklah oleh percampuran warna. Kuning ketemu merah jadi orange gitu. Kuning ketemu ketemu biru jadi hijau. Nah, konsep si AT ini dimasukkan ke dalam sebuah buku untuk memperjelas sebuah informasi berikut memvisualkan sebuah ibaratnya tuh
udah emosi, terus ada kampanye, terus ada, apa namanya, sesuatu yang bisa di-deliver ke si pembaca. Nah, ini banyak sekali buku-buku yang seperti ini, gitu. Nah, ini juga sama, ini ada Fruit Bowl juga, ini tentang diskriminasi, bagaimana sebuah tomat itu dia menentukan jati dirinya, apakah dia itu buah atau sayur. Nah, padahal ini adalah simpel, tapi ini dapat berpengaruh kepada pembaca atau kepada audiens atau kepada anak-anak. Ini tuh dapat berpengaruh sekali. Kalau misalnya yang ini ada Little Yellow Truck ini dia ya kehidupan si ibaratnya kayak kehidupan kuli bentuk mobil di pembangunan dan dia dengan petualangan-petualangannya kalau yang ini. Nah, saking pengaruhnya konsep AT tadi itu banyak sekali maksudnya disisip-sisipkan atau kayak tadi ada hidden agenda mungkin saat ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sehingga ilustrator harus mampu mendeliver pesan. Pesan apa yang akan disampaikan dari cerita. Bagaimana mengambil konsep karakter yang dipakai, bagaimana mengambil teknik penggambaran yang dipergunakan itu mau seperti apa. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah cerita dengan ibaratnya kayak misalnya kita mau menulis kita akan menggarap sebuah cerita atau ada seorang penulis ingin bekerja sama dengan kita. Dia mempunyai sebuah cerita atau sebuah naskah, dia hanya memiliki, naskahnya ini ceritanya tentang, seorang anak pergi ke sekolah, ini begini begini begini. Tapi penulis ini menyerahkan karakternya itu terserah, karakternya silakan dibuat oleh ilustrator. Ilustrator kan harus mengeluarkan gagasan. Ilustrator harus bisa mengimajinasikan dirinya, harus bisa memvisualkan, apa yang diharapkan oleh si penulis ini, apa yang diharapkan oleh ceritanya. Sehingga ketika mendapatkan sebuah gagasan atau imajinasi, apa sih yang harus diterapkan kepada konsep AT ini, si ATP ini tuh harus bagaimana, gitu. Ini tuh harus apa yang harus dilakukan. Nah, yang diperhatikan, yang harus, pertama kali yang diperhatikan adalah AT dalam cerita buku anak secara eksplisit berusaha untuk mengembangkan 3 kebiasaan, yaitu kreatif dan ingin tahu, mengembangkan imajinasi, dan bekerja sama. Ini konsep bagaimana, AT di dalam sebuah, buku anak itu, berusaha untuk seperti itu. Seperti yang nanti akan balik lagi ke yang tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana pengaruh, ilustrasi terhadap, pengembangan atau gaya motorik anak dan sebagainya. Nah, teman-teman ilustrator itu yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah bentuk objek. Berdasarkan objek yang ada di sekitar anak-anak. Objeknya itu tidak asing dan mudah diketahui oleh anak-anak atau objek yang menarik untuk anak-anak. Misalkan mau bikin tadi karakter yang ceritanya untuk anak sekolah, misalkan anak sekolah. Terus mau bikin karakternya antene antene yang jadul misalkan. Mungkin anak-anak itu akan asing, itu apa dengan benda itu? Atau misalkan bendanya itu apa ya, misalkan yang asing bagi anak-anak, misalkan, eee, apa ya, saya lagi nyari nih, lagi muter-muter. Apa ya, balon itu tidak asing bagi anak-anak. Air, balon itu tidak asing. Disket, nah disket. Disket, ini bagus banget nih disket. Terima kasih Kakak Nur atau Aden Nur. Nah, misalkan disket. Disket ini akan asing kalau misalkan dibikin sebagai AT. Nah, objek yang kita bikin diangkat menjadi si ATP ini, saya singkat jadi ATP ya, menjadi ATP ini
Kalau misalkan dibikin siluet, apakah dia dapat mengenalinya atau tidak? Disket kalau misalkan dibikin siluet mungkin akan cuma kotak aja. Atau misalkan bentukannya hanya kotak, mungkin anak akan berpikir bahwa, "Oh, itu mungkin hanya sebuah box atau sebuah kardus." Itu bukan disket, dan kata disket itu sangat asing bagi anak-anak. Nah, pertama kali yang kita harus perhatikan adalah bagaimana bentuk objek. Itu pun termasuk bagaimana kita memilih jenis hewan. Bagaimana kita memilih jenis hewan yang akan dipakai. Kenapa di cerita anak itu banyak sekali hewan-hewan yang bentuknya itu kelinci, terus ada panda, lalu ada gajah. Yang paling sering itu adalah gajah. Saya ada beberapa data yang saya lihat di survei. Ini saya lihat dari surveinya Disney, lalu ada beberapa survei dari perpustakaan juga. Maksudnya saya mendapat menemukan beberapa sebuah riset gitu bahwa objek binatang-binatang yang mudah dikenali oleh anak itu yang lebih banyak disukai dan lebih banyak menarik. Kayak kucing, anjing, terus kuda gitu kan. Misalkan binatangnya kita pilih yang jarang diketahui. Misalkan yang jarang diketahui. Terenggiling misalkan. Anak-anak, apa itu terenggiling? Apa itu terenggiling? Binatang apa itu? Kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa dia melakukan hal itu? Ada dua kemungkinan. Anak-anak akan menjadi suka atau anak-anak akan menjadi tidak suka. Terenggiling biasanya kalau di buku cerita anak tuh yang binatang aneh ini biasanya tuh dipadankan dengan dia memiliki teman yang binatang yang binatang yang sering tadi, yang binatang idola saya sebut biasanya. Misalkan si terenggiling ini dia berteman dengan si kucing gitu. Atau terenggiling ini temenannya sama misalkan kelinci. Nah, itu untuk adanya daya tarik dan bentuk objek yang akhirnya ketika si anak ini atau si objek ini dibikin siluet, yang pertama kali diingat adalah, oh itu kelinci, oh dan kedua si terenggiling ini, gitu. Padahal kelinci ini adalah dia tokoh kedua. Tokoh utamanya adalah terenggiling, tokoh keduanya adalah si kelinci. Tapi ada daya tarik satu sama lain. Nah, yang kedua adalah sesuatu yang unik. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang unik dari objek yang akan dibuat untuk menarik perhatian anak-anak. Misalnya kayak tadi si hewan terenggiling ini, apa sih yang uniknya dari terenggiling? Dia bisa menjadi bola, misalkan dia bisa berputar, atau dia bisa melindungi dirinya, kulitnya seperti perisai. Nah, hal itu yang harus ditonjolkan. Atau kayak tadi saya baca ada platypus. Platypus itu apa yang unik? Misalkan dia bisa berenang, dia bisa mukanya seperti bebek, lalu misalkan dia ekornya seperti berang-berang, itu sesuatu yang unik dari dirinya sendiri, dari bentuk fisik. Nah, kita lihat lagi karakter platypus itu seperti apa, atau karakter terenggiling itu seperti apa. Apakah dia pemalu atau bagaimana? Nah, itu yang teman-teman bisa cari ketika menemukan sebuah gagasan. Nah, lalu membuat daftar kemungkinan. Daftar kemungkinan ini adalah untuk objek yang akan dibuat berdasarkan karakteristik objek yang sesungguhnya. Misalnya kayak tadi, si platypus. Platypus misalkan pemalu, kayak itu misalnya kayak platypus tapi pemalu tapi suka ngedance. Nah, daftar kemungkinan ini akan memperkuat ketika teman-teman membuat si ATP. Atau misalnya jangan binatang. Kita lihat misalkan kipas angin. Kipas angin mau dibikin ATP. Nah, daftar kemungkinan apa yang ada di kipas angin? Misalkan dia kalau ngomong selalu kenceng karena dia mengeluarkan angin. Terus dia selalu, misalkan kalau dia senang dia selalu geleng-geleng. Karena kan kipas angin juga suka muter-muter. Nah,
itu berdasarkan dari bentuk atau karakteristik objek yang sesungguhnya. Lalu ada imajinasi dalam coretan. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan gagasan, kayak tadi misalkan udah tahu nih mau bikin seperti apa gitu, bentukannya bagaimana, yang uniknya apa, terus kemungkinan-kemungkinan dari si karakter tersebut itu apa, itu langsung coretkan ke, apa, atau langsung bikin sketsa kasar. Jangan malu untuk bikin coretan-coretan kasar. Mau ini untuk ilustrator digital yang sudah lama tidak pegang sketchbook, coba untuk punya mini sketchbook atau atau apa, kertas kemana-mana. Jadi ketika kita menemukan sebuah ide, itu bisa langsung coret-coret. Misalkan, saya tunjukkan sedikit ya. Mudah-mudahan video saya bisa berjalan. Oke, misalkan ini saya ada contoh seperti ini. Hilang nggak ya? Kelihatan nggak ya? Oh, hilang. Kelihatan nggak ya? Ini. Ya. Nggak kelihatan ya. Boleh Nah, dimatiin ini dulu kelihatan ininya, sedikit. Kang. Background-nya Apa? mungkin dimatiin dulu boleh. Oh iya, oke, sebentar ya. Nah, misalkan seperti ini. Saya bikin, ini ide tentang, buaya, bukan buaya darat. Tapi ini buayanya ini dia itu pengen, buaya itu kan ibaratnya tuh kayak dia itu pemalas, karakteristik yang kita lihat sehari-hari gitu ya, dia itu pemalas. Terus, dia itu mungkin ya tukang nguap, tukang tidur dan sebagainya. Tapi yang ini buayanya dia itu pengen jadi pemain akrobat. Nah, makanya saya di sini saya bikin ada beberapa, apa, maksudnya ada adegannya dia seperti ini, terus bagaimana dia, membuka mata dan sebagainya gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalaupun misalnya teman-teman bingung mau coret-coret, langsung coret-coret aja. Kayak misalkan contoh seperti ini marmot misalkan. Marmotnya entah ini dia lagi ngapain atau bagaimana gitu kan. Maksudnya kita bisa mengeluarkan si ide-ide gagasan tersebut dicoret-coret. Nanti setelah itu kita bisa mengembangkan, jadi jangan malas untuk bikin coret-coretan, setelah itu baru kita kembangkan mau itu entah ke digital atau ke, apa, ke yang lain gitu misalkan. Nah, yang kelima adalah kembangkan ide. Nah, itu tadi, dari coretan tadi, dari daftar kemungkinan tadi kita langsung bisa mengembangkan ide-ide, secara garis besar, secara keseluruhan, lalu buat ide-ide kecil. Kayak misalkan contoh saya tadi misalkan ya, misalkan ide besarnya tentang si buaya ini tentang dia bagaimana ikut akrobat. Oh, stop. Oke. Maaf ya, nggak kelihatan ya. Bentar. Stop screen gimana sih? Eee, Kenapa, Kang? Punten? buatin stop screen gimana? Kok saya lupa ya? Oh, stop share screen? Iya, Sebentar, Kang. saya lupa. Oh, ini ada ketemu. Ada. Nah, ketemu. Nah, Kenapa? ini jelas kan ya? Ini tadi si buaya akrobat. Nah, misalkan ini adalah garis besarnya tentang si cerita buaya akrobat. Gimana caranya dia bisa ikut, sirkus atau gimana caranya dia, menjadi salah satu pemain akrobat. Itu cerita garis besarnya. Nah, kita bisa membuat rincian-rincian kecilnya. Misalkan si buaya ini pengen main akrobat, tapi misalkan satu dia tukang nguap, misalkan. Kedua, orangnya misalkan si ini dia itu pemalu. Terus ketiga, misalkan
sebenarnya dia itu kaku, jadi dia tuh nggak elastis atau dia nggak fleksibel gitu. Atau dia itu ternyata, clumsy misalkan. Nah, itu ide-ide itu kemungkinan-kemungkinan itu nah kan breakdown kameranya saya stop screen dulu. Oh ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu bisa menjadi sebuah, eee, ide yang bagus untuk membuat karakter si ATP ini. Nah, saya kembali lagi ke screen tadi ya. Nah, biasanya saya melakukan latihan seperti ini. Ini juga salah satu latihan kalau misalnya teman-teman mau buat ATP. Saya ambil satu foto, misalkan entah itu saya lagi jalan-jalan kemana gitu, saya ambil, kita kan pasti semua punya handphone ya yang ada kameranya gitu. Kita ambil foto, terus biasanya saya suka coret-coret. Misalkan ini di bagian bunga, ini juga salah satu bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ada ide dadakan, kita ambil dulu foto, misal kita nggak bawa tadi sketchbook, kita ambil foto, lalu nanti pas sampai kalau misalnya ada yang bawa pakai iPad atau apa, kita langsung bisa coret-coret di foto tersebut. Ini saya ngambil fotonya dari Google ya, mohon maaf, bukan foto saya asli. Nah, misalkan untuk yang si bunga ini, misalkan bagian bunga ini mau dijadikan ATP apa? Apakah si bunga ini menjadi rambut dan, dia menjadi beberapa kelompok. Misalkan, ini adalah bunga-bunga yang lagi ngobrol, bunga-bunga kribo. "Hei, gimana kabarnya? Oh iya." Misalkan ini bentuk tangannya misalkan bentuk tangan daun. "Oh kemarin, aku habis dari ini." Gitu. Misalkan ini salah satu latihan yang sederhana. Atau misalkan mau lebih, naik lagi, misalkan bunga ini akan dijadikan karakter apa? Apakah posisi kepalanya ada di sini? Dan dia menjadi sebuah outfit atau menjadi sebuah bagian tubuh, misalkan tangannya ada di sini. "Oh iya kemarin itu, aku ketemu dengan si A." "Oh iya masa sih?" Misalkan mereka lagi mau ngobrol gitu. Atau mau seperti apa? Atau misalnya menemukan sebuah gambar roti. Saya mau latihan bagaimana membuat, ekspresi misalkan. Gimana bentukan roti ini kalau misalkan marah? "Aduh kesel banget," gitu kan, gitu. "Masa aku harus jalan?" Nah, misalkan. Nah, jadi ketika teman-teman, melihat sebuah benda atau ingin berlatih dengan suatu benda, itu teman-teman bisa langsung coret-coret coret-coret coret-coret. Ini pun, akan termasuk memperdalam skill-nya teman-teman dalam mengambil gagasan atau dalam, belajar mencari sisi visual pada sebuah objek. Nah, ini contoh, ini, saya ambil dari salah satu, eee, kerjasama saya untuk event literasi tahunan. Mungkin kalau ada yang follow Instagram saya ini udah lihat ini untuk, dipakai untuk apa. Nah, di cerita yang ini bagaimana seorang anak bersahabat dengan tanaman. Nggak mungkin kan sahabatan dengan tanaman. Nah, si tanaman, eee, saya lupa ini jenis tanamannya, ini keladi. Keladi apa ya? Ini tanaman keladi gitu. Si tanaman keladi ini saya, masukkan unsur-unsur ATP di bagian batang atau di dalam dirinya itu, eee, diambil saya pada maaf, saya ambil di, ini, tanpa saya menggunakan adanya tangan atau adanya, kaki, saya tetap mempergunakan bentuk asli. Sehingga anak-anak kalau yang melihat ini, dia akan masih tetap mengetahui bagaimana, oh itu bentukan si, pohon keladi itu seperti ini, gitu. Dan dia pun, berada di pot yang, seperti layaknya kalau misalnya ngelihat pohon-pohon keladi di tetangga atau di rumah
nenek gitu kan ya. Begitupun dengan tanaman-tanaman yang sejenisnya. Saya tetap memperlakukan mereka seperti tanaman secara real, hanya menambahkan ekspresi. Hanya bagaimana menambahkan nih ekspresi si keladi ini, bagaimana dia terheran-heran, terus si bunga lili ini, bagaimana dia memperhatikan keladi. Itu keladi kenapa? Kenapa dia? Kok kelihatan sedih? Sedangkan teman-teman yang lain terlihat ceria, terlihat senang-senang habis hujan-hujanan disiram oleh karakter anak ini. Nah, ini melewati beberapa konsep bagaimana jadi saya menggambar ini tuh nggak hanya asal gambar, oke gambar beres keladi jadi. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana saya tetap memperhatikan unsur pengetahuannya, memperhatikan unsur informasi yang akan disampaikan oleh cerita yang ada di buku ini gitu. Terus bagaimana cara saya mendeliver informasi tersebut atau benda atau objek yang real ini menjadi sesuatu yang tetap mudah dikenali oleh anak-anak. Nah, dalam pengkonsepan ini, itu untuk ATP sendiri ada taktiknya tersendiri. Ada yang mau tahu taktiknya bagaimana? Atau ada strateginya tersendiri? Nah, ini saya ada beberapa contoh juga yang saya ambil. Kalau ini saya ambil dari Press. Ini beberapa karakter yang menurut saya menarik gitu. Ini kayak ini dari batu gitu. Bagaimana dia membuat batu-batu, mungkin asalnya si artis ini dia hanya mencari batu-batu kerikil yang dilihat bentuk-bentuknya, lalu dia ubah menjadi konsep-konsep ATP seperti ini gitu. Ini pun dari buah, karena di Pinterest-nya nggak ada artisnya itu atau ilustrator itu siapa, jadi saya tulis Pinterest. Bagaimana si objek atau karakter ini tuh si buah ini dibuat menjadi karakter wanita, tapi gimana ya, rada absurd juga gitu. Absurd tuh kayak dia memvisualkan si bentuk-bentuk buah ini menjadi sebuah bentuk wanita gitu, bentuk perempuan. Nah, ini juga ada dari beberapa ilustrator. Kalau yang di sebelah sini itu kayu, potongan kayu berbagai macam bentuk dengan lumut-lumutnya. Ini kayak ditambah daun jadi kayak patua. Si lumut ini menjadi alis. Bagaimana ini cute banget gitu kan ya. Padahal dia cuma kayu gelondongan. Bagaimana ini dia alisnya nyambung. Dan kakinya itu beda sebelah gitu kan. Adanya asimetris dan si detail-detail yang lainnya. Nah, ini melalui proses bagaimana yang sudah tadi saya sebutkan, ketika kita melihat objek, apa yang akan kita lakukan dengan objek tersebut? Apa yang akan kita ciptakan dengan objek tersebut? Sebelah kiri ini dengan jamur, ini jenis-jenis jamur dengan berbagai bentuk atau berbagai rupa jamur gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan latihan-latihan atau untuk ibaratnya bank visualnya teman-teman dengan cara yang seperti ini. Misalkan mengambil satu karakter, misalkan mau ngambil ATP karakter kipas angin. Kipas angin kan ada yang kipas angin gantung, ada kipas angin duduk, ada kipas angin berdiri, ada kipas angin pakai air. Nah, itu padahal dari kipas angin aja itu udah banyak membentuk sebuah banyak karakter. Nah, si desain karakter ini kita lakukan tidak hanya membuat itu tadi, asal membuat gambar desain karakter yang baik atau asal membuat gambar karakter yang bagus. Nah, mulai fokus pada pengalaman anak-anak. Ketika kita membuat sebuah desain karakter, pengalaman apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak. Jadi penggunaan teknik ATP ini dengan desain yang tepat dan sesuai, maksudnya desain karakter yang tepat dan sesuai dapat membuat sebuah karakter tersebut dapat lebih diterima, dapat dicintai dan disukai oleh pembaca atau oleh audiens. Sehingga ATP dalam buku anak terletak pada kekuatan desain karakter yang menjadi efek persuasi
secara real atau fantasi. Nah, kekuatan ATP ini adanya di desain karakter. Di desain karakter kayak tadi kita udah lihat beberapa desain karakter tadi, itu bagaimana banyaknya, bermacam-macam gitu. Yang pertama kali yang tadi harus diperhatikan adalah bentuk karakternya itu bagaimana. Balik lagi gagasan sama ke ide yang tadi. Lalu pemilihan jenis objek, itu juga balik lagi ke bagaimana kita mencari gagasan visualnya itu seperti apa. Objek fisiknya kita harus lihat, lalu objek abstraknya itu seperti apa. Oh, maaf, maksudnya pemilihan itu jenis objeknya apakah binatang, apakah tanaman, apakah kekuatan alam, unsur-unsur alam, misalnya kayak tadi ada batu, ada awan, ada air, misalkan. Atau objek bentuknya yang berupa fisik, kayak bentuk fisik tuh kayak mobil, gedung. Lalu ada objek yang abstrak. Objek abstrak kayak tadi, warna. Warna itu kita hanya bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Nah, itu objek abstrak warna misalnya, atau kayak misalkan yang kayak sekarang misalkan di film Pixar ada Elemental, misalkan itu bagaimana air, bagaimana api dengan panasnya. Nah, itu pemilihan jenis objek apa yang akan kita pakai dalam desain karakter tersebut. Lalu bagian pendukung karakter itu juga salah satu hal yang penting. Bagian pendukung yang tadi misalkan, saya akan lihat ke atas lagi. Pendukung ini misalkan si topi-topi jamur ini adalah desain pendukung atau bagian pendukung untuk menjadi menarik. Apakah mereka ternyata golongan penyihir atau bukan? Nah, seperti si topi-topi merah ini. Apa ternyata si kayu-kayu ini adalah liliput atau kurcaci misalkan. Nah, ini tuh yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita menyampaikan objek bagian pendukung ini, bajunya, baju yang dipakai, apa yang dia benda apa yang dia bawa, apa yang dia pergunakan. Misalkan kayak contoh di Kung Fu Panda ada Master Shifu, dia selalu bawa tongkat misalkan. Nah, seperti itu ada objek pendukung. Lalu ada karakteristik dari si karakter manusia yang dimasukkan ke si objek tadi. Apakah ada emosinya atau sesuai dengan realnya atau karakteristiknya itu seperti apa. Nah, ini harus berfokus pada hal-hal ini dulu gitu sebelum kita membuat sebuah karakter. Nah, si penggunaan ATP ini dalam bentuk yang dirancang atau yang didesain atau desain karakter diidentifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, membuat sesuatu menjadi familiar. Kayak tadi cerita kita terenggiling. Kalau desain karakternya berhasil, kalau desain karakter yang dia bangun itu berhasil, si binatang terenggiling ini akan menjadi familiar di mata anak-anak. Jadi ketika anak-anak mendengar kata terenggiling, oh, terenggiling itu binatang yang bisa berbulat atau memutar atau dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah menjaga sesuatu tetap sama. Nah, ini kayak tadi yang saya pakai ke tanaman tadi. Bentuknya tetap sama, warnanya tetap sama, hanya memainkan emosi. Lalu mencerminkan atribut objek. Ini misalkan singa, kisah singa misalkan. Objeknya itu singa. Singa itu galak. Singa itu ini singa jantan. Dia sebagai raja galak, pemberani dan sebagainya. Dia pandai berburu dan sebagainya. Nah, tapi apa yang dicerminkan dalam si objeknya, padahal aslinya singa jantan itu dia bukan tipikal singa yang pemburu. Yang pemburu adalah singa wanita. Nah, kita mau ngambil sisi mananya? Yang mau mencerminkan atribut objek apa yang akan disampaikan? Lalu memproyeksikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini yang memproyeksikan itu kayak tadi, kisah si kuaci. Bagaimana memproyeksikan nilai-nilai adanya kasih sayang dari kuaci lain untuk merangkul sesama kuaci. Jadi agak aneh ya bahasanya, sesama kuaci.
Jadi ada tentang bagaimana tingkah laku dapat mempengaruhi yang lain, itu kan proyeksi nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia, tetapi dimasukkan ke dalam objek-objek yang non-manusia. Nah, 4 aspek tadi itu ketika membangun membangun sebuah desain karakter juga harus memenuhi 4 aspek ini. 4 aspek KTP yang dirancang berdasarkan bentuk manusia yang ditiru. Nah, kalau tadi itu diidentifikasikan menjadi 4 bagian. Nah, kalau sekarang apa yang mau diambil berdasarkan bentuk manusianya, apa yang mau diambil? Yang pertama struktural. Struktural itu adalah abdomen atau bagian fisik manusia yang dipakai. Ini biasanya dipakai kalau ada yang tahu ini furi apa ya? Furi nulisnya gini bukan ya? Iya, furi ya seperti inilah. Ini biasanya kalau misalnya ada yang di anime itu ada yang furi gitu kan, yang dia mukanya macan tapi badannya berotot, six pack, tangannya keker dan sebagainya. Nah, itu struktural manusianya yang diambil. Apakah bentuk tangannya diambil dari bentuk tangan manusia atau mempertahankan bentuk tangan asli dari si binatang tersebut? Atau misalkan struktural itu bentukannya mewujudkan setengah-setengah. Setengah bentuk manusia atau setengah bentuk aslinya. Dalam artian ini bukan mermaid atau centaur, bukan seperti itu. Tapi misalkan bentuknya tangan manusia, tapi telapaknya masih tangan kucing, misalkan. Nah, itu setengah-setengah, gitu. Nah, lalu berikutnya ada gestur. Gestur ini, apakah karakter yang dibikin ini memiliki gestur seperti manusia? Apakah menyampaikan gesturnya mirip manusia? Misalkan kalau kaget, apakah dia loncat? Atau dia menjerit? Atau dia kalau misalkan lagi capek, misalkan gesturnya begini, aduh lagi capek. Padahal misalkan dia kucing, gitu. Atau bagaimana? Nah, ini gesturnya yang diambil. Lalu ada karakter. Karakter itu apa yang dilakukan oleh manusia? Sifat. Misalkan apa yang karakter itu lebih ke kayak kisah persahabatan yang diambil dari sisi manusianya. Kayak tadi yang Kowachi tadi, nah merangkul sisi bagaimana dia berubah menjadi proses adanya perubahan emosional, perubahan mental health dari yang dia baik-baik menjadi berandalan terus menjadi kembali baik, itu kan hanya bisa dilakukan oleh karakter manusia. Nah, lalu ada awareness. Awareness itu nyata, nampak, terlihat tidak. Terlihat itu dirasakan nggak oleh si pembaca atau dirasakan nggak oleh yang melihat karakter tersebut bahwa karakter tersebut menyampaikan hal-hal yang berbau manusia, kayak misalkan nangis atau dia tertawa atau kumulasi dari ketiga ini, ada strukturnya, ada gesturnya, ada karakternya gitu. Nah, itu kita dapat membuat desain karakter seperti ini dengan mengacu kepada 4 aspek ATP ini. Saya akan memberikan beberapa contoh yang pernah saya bikin. Nah, ini saya contoh beberapa contoh yang saya bikin. Di yang ini dulu. Es teh boba opa popo. Dari satu gambar ini, saya membuat desain karakter dengan beberapa karakteristik yang berbeda. Pertama, opa poponya ini udah tua, yang jelas, pensiunan, yang membuka usaha. Dilihat dia kalau misalkan dilihat dia menjadi seorang beruang yang bijak, lalu dia sangat senang, maksudnya dia itu sangat gembira dan sangat suka dengan bermasyarakat, bersosial. Karakter ini dimasukkan meskipun dia hanya diam sebagai background. Lalu ada si Kudanil ini. Kudanil ini orangnya yang periang, dia suka memasak, tapi dia konservatif.
bisa dilihat dari cara dia berpakaiannya konservatif. Tapi dia suka memasak. Dia berbelanja bahan makanan. Lalu ada 2 teenager. Teenager itu kan, siapa sih yang nggak suka boba? Pasti teenager. Pasti anak-anak muda itu suka sekali dengan boba. Mereka bersahabat, lagi hangout. Terus apa? Mereka apa ya namanya? Apa ya? Mereka kalau misalkan dilihat, oh ini delay screen ya? Masih aman apa enggak ya? Delay ya? Sebentar. Saya baru baca chat. Maaf, saya kecepatan kayaknya ya. Aman iya, aman iya. Di aku normal, Kak. Saya mau nanya juga, saya menjelaskannya kecepatan nggak ya? Ini saya karena saya suka dengan materi ini, jadi saya selalu menggebu-gebu. Jadi saya sangat suka dengan materi ini. Jadi saya menggebu-gebu sekali jelasinnya. Oke. Nah, kita balik lagi ke 2 teenager ini ada bulung blue jay sama rubah. Ini juga saya membuat karakter ini apa? Dia teenager itu gimana sih karakter teenager? Fashionable, terus full color, dalam artian full color itu mereka ceria. Lalu mereka banyak eksperimen. Dalam eksperimen tuh dalam dirinya sendiri, misalnya kayak si burung ini dia pakai sepatu boots, terus pakai tas envelope misalkan. Terus si anak rubah ini, si teenager rubah ini dia pakai flat shoes, terus dia pakai ruffle skirt gitu. Terus dia pakai sling bag. Nah, ini memperlihatkan bahwa di sini aja udah terlihat perbedaan umur yang berbeda, meskipun dengan berbeda jenis binatang. Kayak di sini bisa kasih tikus. Tikus ini kita bisa lihat bagaimana penampilannya. Dia sporty, aktif, suka bergerak. Dia pakai baju baseball. Dia terlihat sporty dan sangat cool gitu. Nah, ini ibaratnya itu kita ketika membuat desain ini, kita memasukkan berbagai banyak karakter. Nah, seperti di banyak karakter. Maksud saya saya memasukkan ke 4 unsur ini tadi, gitu, untuk membuat si desain karakter. Nah, sama halnya dengan yang di sebelahnya, ini bagaimana setiap karakter di binatang ini memiliki setiap desain tokoh yang ada di sebelah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kelihatan banget siapa yang ibaratnya yang culun atau yang apa gitu kan. Jadi kita dapat meriset untuk si ATP ini lebih dalam lagi. Nah, ini salah satu contoh lain. Dua-duanya binatang yang hampir mirip. Yang satu mungkin otter, yang ini mungkin otter. Yang satu berang-berang. Dua-duanya saya ini sebenarnya otter ya. Tapi cara berenangnya berbeda. Yang di sini berenangnya so iyeh gitu, pakai kacamata hitam terus pakai ada bebek kan, atau bagaimana dia so cool, so iyeh dan sebagainya. Ini menunjuk karakteristik manusianya saya masukkan ke sini meskipun dia tidak memakai pakaian. Tapi dia menunjukkan adanya sifat kemanusiaan yang ditunjukkan di bagian sini. Namun di gambar yang sebelahnya itu dia berenang secara real, secara yang sesungguhnya. Secara aslinya berenangnya seperti ini. Ini dia mau memecahkan makanan, mau memecahkan si kerang. Otter laut itu dia memecahkan kerangnya itu disimpan di dada lalu dipukul-pukul pakai batu. Ini sesuai dengan real. Namun yang saya angkat di sini adalah karakteristik manusianya, kebersamaan ibu dan anak. Bagaimana ikatan antara
ibu dan anak si otter ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini masih termasuk ATP. Saya akan tunjukkan beberapa contoh yang lain. Nah, ini diambil dari salah satu buku yang sudah terbit. Ini full konflik ada di sini. Emosional nangisnya, ada yang lagi nangis. Nih, gitu kan. Si lebah ini nangis kenapa? Gitu kan ya. Ini ada yang lagi judes, gitu kan. Ini ada yang lagi heran, ada apa? Gitu kan. Ini kayak drama tetangga gitu. Lalu ini ada juga yang dia, kamu kunaon, lebah? Kamu tuh kenapa nangis? Datang-datang tiba-tiba nangis. Ada apa? Gitu kan. Terus ini si bunga mawar terlihat sinis dan sebagainya. Nah, ini juga saya melibatkan dua jenis objek, binatang dan tanaman dalam satu adegan gitu. Nah, ini juga salah satu karakter desain yang saya bikin. Ini menunjukkan umur yang berbeda. Jadi bagaimana kita menciptakan umur yang berbeda meskipun binatangnya jenisnya sama. Ini satu keluarga rubah. Ada anak rubah, ada bapaknya, ada ibunya, ada pamannya, ada kakeknya, ada neneknya. Dilihat gendernya tetap berbeda. Perbedaan gender tetap terlihat meskipun tidak memakai pakaian. Perbedaan bentuk dan ukuran pun terlihat, perbedaan umur, perbedaan pola warna pun terlihat. Karena saya riset, rubah akan memudar warnanya semakin dia tua akan semakin memudar. Sama seperti manusia, ibaratnya kayak beruban. Nah, saya sisipkan beberapa uban-uban di bulu-bulunya, kayak di alis, di bulu apa ya, maksudnya bukan bulu dada, kayak bulu-bulu leher, kayak di siraunya itu, gitu. Dan saya tetap selipkan teman-temannya si rubah ini binatang-binatang yang dapat dikenal oleh anak-anak sebagai karena memang binatang ini juga ada di naskah dan saya buat lebih menarik lagi untuk menemani si keluarga rubah ini. Nah, ini saya pakai untuk mendesain karakter-karakter yang tadi saya buat ini, si ATP karakter desainnya ini tuh saya berdasarkan dari ini. Dan 4 aspek ini dipakai oleh banyak film-film besar. Ya kayak banyak juga untuk animasi juga banyak tetap sama menggunakan 4 aspek ini untuk membentuk karakter desain ATP-nya. Nah, siap-siap ya, mulai ada yang mau ditanyakan? Karena untuk pembahasan desain karakter ini itu nggak akan bisa dalam sekali pertemuan. Jadi harus ada 2 kali pertemuan nih. Untuk lebih memperdalam karakter desainnya. Nah, sekaligus bagaimana teman-teman juga maksudnya apa? Kita belajar lagi membuat ATP-ATP yang sangat menarik karena pembahasan ini itu sampai saat ini penelitian itu banyak yang pro dan kontra, banyak pro dan yang kontra dan saat ini banyak sekali ahli-ahli yang memperdalam konsep ATP tersebut. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini udah masuk ke akhir materi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, mantap. Hatur nuhun, Kang Heri. Ini udah menarik banget ya, Kang ya. Ternyata pembahasannya nih. Teman-teman juga ini sebetulnya udah ada beberapa pertanyaan, Kang. Mungkin saya boleh bantu ini ya, Kang ya. Boleh bantu Boleh, untuk silakan Kang Dika. menyebutkan pertanyaannya. Nah, sebelum ke pertanyaan, tadi mungkin Kang Heri juga udah sempat mention ada kelas lanjutannya, masterclass di tanggal 29 Juli. Nanti saya bakal share juga di kolom ini ya, di kolom chat biar teman-teman kalau misalnya mau ikutan langsung juga bisa. Atau seperti biasa kalau misalnya teman-teman juga pengen dapetin diskon nanti share di story aja, tag Mazing sama tag Kang Heri juga gitu. Nah, Kang kalau gitu kita masuk ke beberapa pertanyaan ya Kang, karena kayaknya nggak akan mungkin semua pertanyaan. Kita Iya, boleh. siap Kang. Nah ini eh,
Ada pertanyaan dari R. Satrio Bayu Aji. Kang, apakah fabel dapat membuat anak menjadi Fury? Oh, Fury dengan Fable itu udah beda dunia, udah beda dimensi, udah beda universe. Fury itu lebih ke apa ya, dia ATP juga, tapi dia lebih dewasa, lebih apa ya, lebih eksplisit kalau yang saya tahu ya. Fury itu lebih eksplisit dan lebih complicated. Dalam artian, kayak tadi misalkan bentuk-bentukannya itu lebih manusia gitu, misalnya badan yang berotot dan sebagainya. Terus dia punya kisah cerita, saya belum menemukan Fury yang ceritanya, mengenai suatu cerita yang bisa diterima oleh anak. Kalau misalkan ada, nanti boleh kasih tahu ke saya. Tapi kalau misalkan yang saya temukan Fury itu lebih kayak ke ada, abuse, ada, seksual konten dan sebagainya. Nah, sedangkan Fable itu di awal Aesop membuat, itu adalah untuk mengajarkan moral. Jadi Fable itu diciptakan untuk, moral pendengar atau pembaca. Kalau misalnya mungkin dulu itu ke pendengarnya si Aesop ini, jadi Aesop itu membuat cerita fable ini adalah untuk sesama budak, untuk menghibur sesama budak. Nah, si fable ini melihat cerita fable, kisah kura-kura dan kelinci. Itu ceritanya itu tidak ada yang berbau abusive, tidak ada yang berbau, seksual konten dan masih berbentuk binatang yang secara terbentuk binatangannya, kura-kura bentuknya masih kura-kura, meskipun ada beberapa cerita kura-kura dan kelinci, ada yang kura-kuranya udah berdiri, ada yang masih normal lari-lari seperti binatang kelinci pada umumnya. Nah, itu di ending cerita fable itu pasti ada pesan moral dan itu berbeda dengan, Fury. Cuma sebagai orang tua atau sebagai pendamping anak, itu bisa men-stop bagaimana anak, ini saya tidak menyudutkan bagi teman-teman yang suka Fury ya, mohon maaf sebelumnya. Itu bisa bagaimana menjelaskan, perbedaan tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya sih, itu sudah berbeda. Jadi, Fury dengan ceritanya Fury dan Fable dengan ceritanya Fable, gitu. Ada lagi? Siap, matur Mudah-mudahan nuwun, jelas Kang. ya jawaban saya. Oke, siap. Oke, Kang, ini ada pertanyaan lagi. Saya lanjut ke Katarina Heni. Untuk cover buku cerita anak, apakah bagian dari buku yang mana yang kita angkat sebagai AT? Apakah kita fokuskan pada suspense atau ketegangan? Udah pertanyaannya? Udah, Kang. Oh, untuk cover ya tadi ya? Iya, betul. Cover buku anak. Cover Cover buku. buku anak itu ada 2 cara membuat cover buku anak. Membuat ilustrasi baru yang menceritakan salah satu atau menceritakan sedikit bagian dari isi cerita yang ada di dalam buku, atau mengambil bagian dari, cerita yang ada di dalam buku. Nah, biasanya yang diambil itu bukan bagian intrik. Kalau misalkan mau ngambil bagian dari dalam buku itu bukan bagian intrik atau bukan bagian akhir, tapi biasanya itu bagian awal atau bagian agak-agak mau ke tengah, mau ke, konflik. Itu hanya sebagai pembuat menarik, penarik pembaca aja untuk membeli. Kalau cover itu kan sebagai penarik pembaca untuk membeli kan ya. Nah, yang pertama, bagaimana si pembaca atau, audiens ini merasa penasaran dengan judul dan si ilustrasi dari cover. Nah, kalau ngambil bagian, itu jangan bagian yang konflik. Nanti udah kebocor duluan ibaratnya itu. Udah ke-spoiler duluan, jadi tidak menarik isi ceritanya. Kalau misalnya konfliknya tentang, apa, misalkan tentang buku yang sobek. Nah, buku yang sobeknya itu jangan dimasuk atau buku yang sobeknya pas kejadian konflik kenapa buku itu sobek jangan dijadikan cover. Tapi buku itu bisa dijadikan hint ketika membuat cover.
Nah, kalau misalkan membuat cover baru atau membuat ilustrasi baru untuk cover, itu kita bisa ambil bagian mana yang menarik gitu. Kita bisa menggabungkan semuanya, tapi jangan sampai bagian akhir cerita itu dimasukkan ke dalam cover. Itu ada lagi? Semoga dapat diterima ya jawaban saya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan dari Katarina tadi, Kang. Oke, ada lagi nih, Kang, pertanyaan dari Mar. Kak, tadi awareness contohnya, kayak apa ya, Kak? Awareness. Awareness contohnya ini, kayak ini misalkan. Eee, kayak ini, awareness itu, sebentar. Awareness tuh, gimana caranya si audiens itu bilang, "Ih, ini gue banget," atau, "Ih, aku pernah mengalami hal itu," gitu. Misalkan ini awareness itu, misalkan yang ini, "Itu kayak aku sama temen aku ya, Mama," misalkan sama mamahnya misalkan ya, "Mama, si burung sama rubah itu kayak aku sama temen aku kalau aku habis jajan." Nah, itu yang namanya awareness. Kehadiran karakter ini masuk ke dalam pembaca, ada awareness-nya. Kayak misalkan si, si kakeknya, misalkan si ini, misalkan, itu mirip kayak, toko yang pernah kita yang pernah kita lewatin atau yang pernah kita, datengin sebelumnya. Nah, itu awareness antara ilustrasi dengan antara desain karakter, antara ilustrasi dengan audiens, dengan si pembaca, gitu. Ada lagi? Sip, mudah-mudahan Oh iya, terjawab ya, Kak. relatable. Makasih Clemenji. Relatable. Ada lagi Kang Dika, pertanyaan Oke, berikutnya? siap. Kita lanjut, Kang. Ini ada pertanyaan dari Nadim, untuk nyari pasarnya gimana ya, Kang? Pasar apa nih? Pasar Kiara Condong, pasar Ciroyong, pasar apa? Pasar Di buku pertanyaan anak? sebelumnya nggak ada nih, Kang. Mungkin lebih ke pasar Pasar untuk untuk ATP? ATP, betul. Oh, pasar ATP banyak banget. Setiap penerbit pasti punya ATP dan mereka pasti sangat suka dengan ATP. Setiap penulis pasti punya ATP atau punya cerita-cerita fable. Ini sampai sekarang ini ATP ini atau cerita-cerita fable ini masih menjadi urutan nomor satu atau menjadi urutan tertinggi lah atau teratas untuk cerita anak. Mau di dalam negeri, mau di luar negeri, ini masih menjadi, kisah atau menjadi, konsep yang sangat digemari, gitu. Jadi kalau misalnya mau nyari pasar, ini pasti pasarnya banyak. Tinggal gimana aja nyarinya. Ada pertanyaan Oke, lain, sip. Kang? Itu ya pertanyaan dari Nadim, mudah-mudahan terjawab. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Kang, saya mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau ikutan masterclass di tanggal 29 Juli, maka bisa, daftar langsung di kolom, chat udah ada linknya, itu bisa langsung transaksi juga, ataupun nanti teman-teman juga bisa share di Instastory, nanti bakal dapetin kode promo lagi gitu ya dari admin Mazing. Nah ini Kang, ini kan mungkin karena waktunya udah, sebetulnya udah habis, tapi nggak apa-apa, kita ke satu pertanyaan terakhir mungkin ya Kang ya? Boleh, silakan. Sip, ada pertanyaan ini yang berhubungan juga sama ATP tadi Kang, pertanyaan dari Katarina. Kalau kalau udah pada jago menggambar ilustrasi dengan teknik ATP, semoga buku anak bisa disalurkan kepada seluruh anak Indonesia yang tinggal di bukit-bukit dan pulau yang terbelakang. Mereka pasti mencari buku cerita anak yang bagus ilustrasi ATP-nya ya, Kak. Oh, iya. Ini saat ini makanya pemerintah pun dari, terutama untuk Kemendikbud, lalu ada Badan Bahasa, ada Balai Bahasa. Ini tahun ini, saya termasuk promosi apa enggak ya? Ini informasi mungkin ya. Setiap tahunnya Kemendikbud atau Badan Bahasa itu selalu membuat buku-buku cerita anak. Entah itu dari, pusat, pemerintahan pusat, ataupun yang dari provinsi-provinsi. Kalau teman-teman ilustrator, yang, misalnya ada beberapa yang, teman-teman ilustrator yang tadi saya lihat kayaknya kenal, itu banyak mengerjakan
ilustrasi-ilustrasi untuk provinsi-provinsi. Misalkan kayak provinsi Nusa Tenggara, ada untuk di apa buku tentang di Sulawesi dan sebagainya dan sebagainya. Dari Jawa, Jawa Barat itu udah banyak gitu. Dan itu penyalurannya memang untuk ke kayak tadi yang siapa Katarina bilang, itu untuk ke tempat-tempat yang terpencil, apa ya, 3T apa 5T, saya lupa. Terpencil, terbelakang, terdalam kalau tidak salah ya. Jadi untuk pembuatan buku-buku ini untuk yang terpencil, terdalam, dan terbelakang untuk wilayah-wilayah tersebut. Sehingga memang dukungan dari pemerintah pun untuk penyaluran kayak fabel-fabel ini pun dan menggait ilustrator-ilustrator lokal dan penulis-penulis lokal pun itu udah semakin gencar. Jadi penyebaran literasi ke pelosok-pelosok tuh udah mulai banyak dilakukan, program-program literasi ini juga banyak dilakukan gitu. Dan kayak saya sempat dapat beberapa cerita juga dari teman-teman lain yang mengerjakan, ya teman-teman ilustrator lain yang mengerjakan dari Badan Bahasa, itu banyak sekali ATP-ATP yang dicerita-cerita di bukunya, itu banyak sekali ATP-ATP yang yang diangkat. Misalkan kayak contohnya kayak tadi binatang endemik misalkan. Cerita tentang di Sulawesi misalkan ceritanya tentang si Anoa. Anoa terlambat sekolah atau Anoa pergi ke pasar misalkan. Nah, itu akan diangkat menjadi ATP-ATP, binatang-binatang endemik, terus tanaman-tanaman endemik, hingga makanan endemik daerah provinsinya pun itu diangkat menjadi sebuah cerita ATP yang sangat menarik dan dikerjakan oleh teman-teman ilustrator yang lain gitu ya. Teman-teman ilustrator juga banyak yang mengerjakan. Nih kayak ini, saya kebetulan lagi menggarap buku anak kolaborasi Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah semua ilustrator lokal kan. Seru sebenarnya. Ini banyak informasi dan sebagainya. Teman-teman ilustrator itu ini juga zaman udah canggih, jadi harus banyak-banyak nyari informasi hal-hal yang seperti ini gitu. Sama saya mau tambah Kang Dika, saya mau tadi jawab ada pertanyaan Mangga, Kang. apa saya apa tadi nggak bisa ya. Nah, saya main di Fiverr. Nah, ini buka jasa juga di Fiverr, Kang. Nah, kalau saya sendiri saya tidak buka jasa di online works atau di Fiverr atau di hal yang seperti itu, saya tidak membuka jasa di sana, tapi saya langsung eh, buy penulisnya atau ke penerbitnya secara langsung atau melewati agensi saya gitu. Mereka agent saya yang ngasih semua pekerjaan gitu. Jadi saya tidak menggunakan jasa Fiverr atau dan yang sejenisnya. Begitu Kang Dika. Oke, mantap, Kang. Terima Hatur kasih nuhun, banyak. Ini saya Kang seru Heri. banget kalau Ya, ngebahas materi ini karena ini saya kasih sedikit bocoran ya. Nggak apa-apa ya Kang Dika, saya kasih sedikit clue-clue bocoran untuk di kelas yang berikutnya ini akan lebih seru banget mangga, karena mangga, kita Kang. akan membahas lebih dalam tentang membuat karakter desain ATP yang lebih menjurus ke hewan-hewan. Jadi teman-teman yang suka hewan-hewan yang ingin belajar tentang pembuatan fabel tentang hewan-hewan bisa join di kelas yang berikutnya karena di sana saya akan lebih banyak mengulas tentang bagaimana anatomi hewan dan sebagainya menjadi sebuah desain karakter. Itu sedikit kisi-kisi untuk pertemuan yang berikutnya. Begitu Kang, Kang ini ada Dika, terima kasih. sami-sami, Kang. Kang, ini ada pertanyaan nih, ada tugasnya nggak, Kang? Atau prakteknya nanti buat yang masterclass? Boleh kalau mau. Saya akan bikinkan prakteknya. Nanti prakteknya akan sangat menyenangkan pokoknya. Saya Siap-siap, akan sangat Kang. asik. Oke, mantap. Kalau begitu, Kang, hatur nuhun sekali lagi buat Kang Heri. Sami-sami. Sudah meluangkan waktu dan juga ilmu yang bermanfaat nih buat teman-teman. Mudah-mudahan ke depannya buat teman-teman juga jadi semangat gitu ya, buat menggambar,
buat nanti juga ikutan masterclass ya, biar biar bisa lebih tahu lebih detail nih terkait, antropomisme. Itu ya, Kang, gitu ya, Kang, nyebutnya ya? Iya. Agak susah emang. Emang agak susah, siapa sih yang bikin itu orang Yunani, sok resenya bahasa mah teh. Siap atuh kalau begitu, Kang, sekali lagi hatur nuhun, sudah meluangkan waktu ya, Kang. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di masterclass dan, saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join di malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa juga buat ikutan, masterclass-nya nanti di tanggal 29 April. Saya Dika, saya undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman.